Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadza nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la yuhibbullahu jahra bisu min qauli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatul adlin 'inda sultanin jair aw amirin jair. Berdoa dan berdoa untuk kita semua mudah-mudahan selalu dalam kapabilitas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Ustaz Masudi yang sudah berbagi koleksi batu cincin saya. Mudah-mudahan beliau bagi jadi berkah. Amin. Menyapa teman-teman semua di komunitas Majelis Ulama Jakarta Selatan, FKUB Jakarta Selatan, Jamiah Kuliah Subuh Ahad Jakarta Selatan, Khatmul Quran Jagakarsa, dan para mahasiswaku sekalian, para siswa-siswi SMK Mitra Pembangunan, ya, dan seluruhnya teman-teman yang ada di Bandung, ada di Cirebon. Mudah-mudahan selalu dalam kapabilitas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dekat yang jauh, ya. Kalau bahasa saya kalau kuliah subuh tuh yang jauh sungguh-sungguh, yang dekat merapat. Artinya kita mengajar. Jadi edisi 34 kemarin saya sudah mulai mengemukakan tentang bagaimana kondisi awalan bertani, bernegara, beragama, berideologi. Tapi kesempatan edisi ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan salah seorang sahabat kami di dalam link kami tentang bagaimana aktualisasi dan realisasi pengijabahan doa seorang rakyat terhadap satu keadaan di bawah kepemimpinan, yang kepemimpinan itu bisa terkriteria kepemimpinan yang kezaliman. Nah, makanya beliau minta diungkapkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kezaliman itu kita sudah mafhum. Kezaliman adalah penempatan sikap yang bukan pada tempatnya. Itu kezaliman, ya, baik mengurangi, menambahi, menyimpang, ya, itu namanya kezaliman. Orang-orang yang membuat kezaliman disebut zalimin. Sedangkan lawan kata daripada kezalimin itu adalah orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa menempatkan diri. Kalau dilihat dari konteks bahasanya itu zalama, gelap, zulum, gelap. Makanya ulama-ulama mengatakan kezaliman itu adalah segala sesuatu, tindakan atau perbuatan yang melampaui batas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan koridor Allah. Kalau dalam beragama, kalau dalam bernegara tidak sesuai dengan koridor konstitusi. Makanya dalam perjalanan bangsa kita ada pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan berdasarkan konstitusi, itu boleh dikatakan diganti, ya. Tapi ini tidak bisa lepas dari parlemen. Kalau parlemennya satu link dengan kezaliman itu ya tidak bisa. Makanya di sini penting kita memahami esensi politik, ya. Makanya kalau ada yang mengatakan umat Islam tidak perlu berpolitik, umat Islam harus dijauhkan dari unsur berpolitikan dalam bernegara, itu saya tidak sepakat dengan pemikiran itu, ya. Jadi kita kembali ke permasalahan kita. Ulama mengatakan demikian. Makanya kezaliman itu menempatkan sesuatu di dalam proses hidupnya yang tidak mengikuti alur semestinya, ya.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa yang tadi kami katakan itu sudah mengemukakan pembolehan tentang itu. Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. An-Nisa 148. Ya. Allah tidak menyukai ucapan-ucapan yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali orang-orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau ada satu komunitas masyarakat dizolimi oleh penguasanya, dizolimi oleh kekuasaan, maka dia boleh bermunajat kepada Allah. Itu buat sahabat kami. Jadi kita berdoa agar kita dihindari atau dilepaskan dari satu kezaliman, cengkraman kezaliman boleh. Ya. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Jadi kezaliman yang terjadi di permukaan muka bumi ini kan karena karakter manusia yang terpengaruh oleh keinginan hawa nafsu dan lain sebagainya. Makanya boleh kita berdoa. Ya. Berdoa untuk dihindari dari kezaliman itu. Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kezaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh Firaun. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'uhu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana atmis alaina amwalihim wasdud ala qulubihim فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. Doa Nabi Musa kepada Allah. Kenapa? Karena kezaliman yang dilakukan oleh Firaun sudah sangat luar biasa. Musa berkata, ya Tuhan kami itu, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya berupa perhiasan, emas, harta, kekayaan dan lain sebagainya untuk kehidupan dunianya. Ya Allah, kata Nabi Musa, akibatnya mereka menyesatkan. Menyesatkan siapa? Menyesatkan manusia. Kenapa? Karena merasa kekuasaan dia pegang, harta kekayaannya luar biasa, dia sesatkan manusia. Yang miskin, dia pengaruhi dan lain sebagainya. Orang yang imannya kurang kuat, dia pengaruhi. Kalau dalam bahasa agama itu riswah. Ya udah kamu diem aja lah. Biar aku yang mengurus negeri ini. Ya aku ambil semua kekayaannya. Umat Islam hanya dibagi sedikit saja misalkan. Itu kan bagian dari contoh keadaan Nabi Musa. Makanya ya Allah, ya Tuhan kami, binasakan harta benda mereka. Dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih. Firaun didoain sama Nabi Musa. Kita juga umat Islam perlu berdoa agar kita dilepaskan dari kezaliman yang ada di permukaan muka bumi ini. Rasulullah berdoa, Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati say'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fasquf 'alaihi. Doa Allah nih, doa Nabi, doa Rasulullah SAW. Ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umatku, kata Rasulullah, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia, ya Allah. Wah, luar biasa doa Rasulullah SAW. Ada pemimpin umat Islam itu bahagia. Wah, Rasulullah doain. Di negeri sebelah sana, seperti di Brunei Darussalam, rajanya bersahaja, rakyatnya sejahtera. Wah, Rasulullah doain tuh. Tapi di satu negeri rakyatnya disusahkan. Ya Allah, disuruh susahin sama Rasulullah. Coba kita pikir. Jadi memang saya sudah mengemukakan konten Pendopo Zikir Hadis Center ini beberapa hari ke depan. Nuansanya bisa bernuansa agamis, bisa nuansa bernegara, bisa nuansa politis. Tujuannya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Itu doa Nabi Musa dan doa Nabi kita Muhammad SAW, dan banyak lagi doa. Makanya kita selalu diperintahkan, disunahkan untuk berdoa, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami, janganlah Engkau kuasakan kepada kami, kan Engkau berikan kepada kami orang-orang yang tidak takut kepadamu. Ini doa kita, jangan sampai kita punya pemimpin orang yang tidak takut kepada Allah. Ya kan? Jadi itu artinya berdoa seorang rakyat kepada Allah untuk mendapatkan pemimpin yang tidak zalim ada dasarnya. Jadi kepada abang yang bertanya tentang hari ini, diperintahkan untuk berdoa. Ada seorang ulama, Fudail bin Iyad, berkata, kalau seandainya aku punya doa satu yang mustajabah, ya, maka aku akan tunjukkan doa itu kepada pemimpin. Ini Fudail bin Iyad pernah berkata seperti itu. Makanya sahabat-sahabat sekalian, pencinta pendopo zikir hadir center, terus kita melakukan doa kepada Allah agar kita terhindari dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Seandainya ada di komunitas kita pemimpin yang zalim, cepat kita munajat dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim itu pengertiannya tadi adalah sesuatu yang dilakukan keluar dari konsep kebernegaraan, namanya konstitusi, konsep-konsep keberagamaan. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi membolehkan, ya, waqad nadara ala jawazih nususul kitab wa sunnatil wa af'alul salafil ummati wa khalafiha. Telah jelas kebolehan hal tersebut, yaitu dibolehkannya mendoakan keburukan kepada orang-orang yang berbuat zalim berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada komunitas kezaliman, boleh kita munajat kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah kami dari kezaliman, ya Allah. Ya, cuma kadang-kadang kita suka memutar balik mana yang zalim, mana yang tidak. Padahal kita sudah lihat di depan mata kezaliman, tapi kadang-kadang kita suka bahasa kasarnya itu berpura-pura. Ya, padahal saya selalu mengingatkan dan sering kita takut, sahabat-sahabat sekalian. Ada satu nasihat dari baginda Rasulullah SAW. Innahu sayakunu alaikum ba'di umara'u faman daghalaihim fasaddaqahum bikadibihim wa anahum ala dhulmihim falaysu minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayya khawd wa man lam yusaddaqahum bikadibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu sayaridu alayya al-khawd. Wah, luar biasa, bahasa ini indah buat generasi-generasi sajaah. Akan ada setelahku nanti para pemimpin-pemimpin yang pendusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan, menyetujui kebohongan-kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka itu, maka dia bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Sebaliknya, dan barang siapa yang tidak masuk pada golongan mereka, penguasa-penguasa pendusta itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka itu, dan juga tidak mendukung kezaliman mereka itu, maka dia bagian dari pendukungku, golonganku, dan aku termasuk golongannya. Dan dia akan mendatangiku nanti di telaga di hari kiamat, namanya telaga Khawd. Subhanallah. Saya juga pernah dengar hadis ini dari Habib Taufik Purbalingga. Beliau pernah mengatakan tentang hadis ini. Ini ada di dalam Ihya Ulumuddin, nukilan hadis ini. Jadi kita kalau ada kezaliman, kita jangan meng-ACC kezaliman itu. Pemimpin yang memang terkriteria, sekarang ini sedang ngetren namanya prank. Ya, kemarin ada itu istilah raja prank di prank. Ya, gak boleh kita membenarkan orang yang pemimpin yang penuh dengan kebohongan. Kalau kita membenarkan ada di dalamnya kezaliman itu, maka kita nanti bukan umat Rasulullah. Mau posisinya seperti itu. Artinya kita harus berhati-hati. Ya, makanya benar kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa bilisan,
illam yastati fa biqalbi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hadis ini yang terakhir dari Rasulullah cukup sangat luar biasa. Nanti akan datang, kata Rasulullah, ada pemimpin-pemimpin yang penuh dengan kezaliman. Ya, penuh dengan sesuatu yang bertentangan dengan konteks kehidupan. Jadi teman saya yang bertanya ini, abang berdoa dan berdoa terus. Kita harus optimis bahwa doa kita akan diterima oleh Allah. Nabi Zakaria berdoa, mohon dikaruniai anak, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa agar kiblatnya itu dipindahkan. Pertama kan kiblat umat Islam itu ke Baitul Maqdis. Ya. Akhirnya munajat kepada Allah diterima dan berdoa akhirnya berpindah ke Baitullah atau Al-Haram. Ini doa. Jadi doa itu berdasarkan analisis ulama dibolehkan dan disunnahkan. Terhadap apa? Terhadap kezaliman yang ada di permukaan muka bumi ini. Artinya kita mengikuti dan munajat kepada Allah. Kalaupun hari ini belum diijabah oleh Allah, kita bermunajat hari yang akan datang. Kalau hari akan datang belum diijabah oleh Allah, insya Allah anak keturunan kita tidak akan mengalami kezaliman itu. Ya, jadi Allah dan Rasulullah SAW menginginkan sebuah kesejahteraan hidup manusia melalui sebuah kebijakan kepemimpinan. Ya, kan sering kita dengar kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyah. Tapi memang kekuatan-kekuatan iblis untuk mencelakai manusia sungguh sangat luar biasa. Yang lebih bahaya adalah seorang pemimpin yang dipengaruhi oleh iblis itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 menit kita membicarakan masalah ini, yaitu doa rakyat jika terjadi kezaliman terhadap penguasa, itu pada prinsipnya dibolehkan. La yuhibbullahu jahra bisu min qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Ya. Kalau tadi dikatakan sami'an alima itu Allah Maha mengetahui. Tapi kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang zalim itu memang perlu diingatkan, ya, agar kembali kepada Allah, agar kembali kepada hakikat yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman kita dijaga, kebernegaraan kita dijaga, ideologi kita juga dijaga. Hati-hati, sekarang sedang mulai merebak. Ya, makanya kemarin di beberapa hari yang lalu saya katakan berbahaya pandemi COVID dengan pandemi ideologi. Hati-hati. Ya, artinya tetap ada orang yang menginginkan ketergantian ideologi bangsa kita. Kemarin saya lihat sekilas ada sebuah statement pejabat kita, keberbahayaan ideologi yang kontradiktif dengan ideologi bangsa kita. Kita garis bawahi bahwa ideologi kita bangsa kita ada ideologi berketuhanan yang dirangkum dalam namanya ideologi Pancasila. Pancasila itu luar biasa, ya. Pancasila, sumber diambilnya Pancasila dari karakter nenek moyang kita, dan Pancasila diambil dari karakter-karakter keberagamaan, yaitu isi kandungan Al-Quran. Coba lihat pasal-pasal dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya bangsa kita bertuhan. Kalau ada ideologi lain yang ingin masuk ke dalam keberagamaan dan kebernegaraan kita, itu akan bertentangan. Ya, kalau kita renungkan Pancasila sungguh sangat luar biasa. Artinya kita harus belajar dan sama-sama menjaga nilai-nilai itu semua. Berdoa diperintahkan oleh Allah. Berdoa merupakan sunnah daripada para sahabat-sahabat dan para aulia Allah, dan itu adalah bagian dari perintah. Ingat, terus berbuat, terus berkarya, terus bermanifestasi pengamatan dan pengalaman. Mudah-mudahan Pendopo Zikir Haja Center ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan kita dalam menjalani kehidupan ini. Waffana karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqil Fatihah, bisiril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah, atina ma ataitaka min ibadika salihin. In khairu kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Barakallah. Mudah-mudahan yang baik, pasti kita punya persepsi semua itu dari Allah. Yang kurang sempurna itu dari kekhilapan dan kedaipan Al-Fakir Haji Hamzah Ahmad. Terus berbuat, terus berkarya untuk kehidupan kita yang akan datang.
Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.